Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Cendekia. Perkenalkan, saya Rahmatul Fadilah dari kelas 11 IPS. Dan saya Naila Widati Islamiyah dari kelas 11 IPA. Podcast kali ini akan bertemakan tentang permasalahan body shaming. Dan podcast kali ini kita akan juga ditemani oleh salah satu guru yang ada di SMA Cendekia, yaitu Bu Isma. Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismatun Nikmah yang lebih terkenal dengan Bu Isma. Oke. Apa kabar Naila dan juga Lala? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum mulai podcast kali ini, aku punya cerita nih. Jadi cerita ini diambil dari sumbernya itu detik.com. Ini menceritakan tentang kalangan remaja umur sekitar 16 sampai 15 tahun di Palembang. Itu lagi bermain itu sebelum maghrib di musola atau masjid daerah lingkungannya situ. Lalu tiba-tiba ada satu anak datang, dia tuh kayak tanpa alasan aja dia ngolokin temennya karena mungkin fisiknya itu tadi yang bisa untuk dijadikan bahan olokan. Lalu si korban ini nggak terima karena udah diolokin sama si pelaku tadi. Diolokin fisik kah? Iya, Naila? diolokin fisiknya. Fisik ya. Lalu dia langsung main tangan tuh, langsung tonjok-tonjokan di tempat itu juga. Jadi kayak nggak terima gitu kan si korban itu langsung tonjok-tonjokan. Terus itu padahal mau maghrib itu, padahal mereka tonjok-tonjokan gitu kan. Iya. Duh, mengerikan sekali ya. Benar, miris banget miris ini. banget. Ya. Dari cerita yang disampaikan oleh Naila tadi, itu juga masuk ke permasalahan body shaming, teman-teman. Nah, kita tanya aja nih ke Bu Isma, sebetulnya body shaming itu apa? Baik, untuk Naila dan juga Lala, istilah body shaming itu sendiri adalah tindakan untuk mengkritik seseorang, dan yang dikritik itu adalah fisiknya. Ya, namanya kritik itu kan lebih ke negatif ya. Yeah. Nah, jadi itu yang ada yang katakanlah rambut lurus keriting, hitam, putih. Yeah. Kemudian ada yang tinggi, kecil kan gitu ya. Yeah. Nah, itu seperti itu. Jadi yang dibahas putar body shaming itu adalah fisik dan lebih ke negatifnya. Seperti itu. Oke. Untuk Naila dan juga Lala sendiri di lingkungan sekitarnya pernah enggak mendengar istilah atau kejadian atau fenomena terkait body shaming? Pernah ya. Nah. Oke, gimana ceritanya itu, Nay? Itu tentang temen sih biasanya, kayak dia kan temennya kan juga nggak selalu putih, nggak Ya. selalu yang bagus banget Iya. gitu. Dia itu kadang ada yang kurus, dia tuh Iya. juga aku diolokin sama ibuku sendiri. Ibuku gitu. sendiri. Iya, itu sering memang ada teman saya kayak gitu, terus sama teman sebaya juga Iya. biasanya di sekolah tiba-tiba Iya. nangis, kenapa gitu. Iya. Diolokin si ini, katanya Iya. aku gini Waduh, kayak gitu. itu ya. Itu kayaknya orang kalau saya lihat meme zaman sekarang kalau nggak bahas fisik itu kayak susah gitu, dia kayak Oke. kesusahan gitu hidupnya kayaknya. Nggak marem ya? Iya. Ya, nggak marem. Apalagi kayak yang Oke. diolokin itu kayak teman terdekat kita atau Iya. orang terdekat kita sendiri. Iya. Kayak kita kan juga ngerasain, ih sedih banget, ih kasihan banget, jahat banget orangnya, pasti kan kayak gitu kan mem. Untuk ini Lala sendiri pernah? Pernah, kebetulan tetangga sendiri. Tetangga sendiri ya. Intinya itu si anak itu tadi tuh pengen main sama Main, temennya, iya. cuman nggak dibolehin gitu. Mungkin karena emang fisiknya anak itu yang agak berisi begitu. Jadi setiap anak itu mau join, mau gabung ke temennya, itu diolok, bilang kamu gak usah ikut, kamu gendut, sana pulang ke sana, gendut, pulang ke sana. Gitu ya. Kasihan sekali kan. Masih anak kecil itu lah Iya. padahal. Ya mungkin SD, mungkin anak kelas 3 SD ya. SD. Ya Allah, kasihan sekali ya. Oke. Lala dan juga Naila sendiri jujur sama Bu Isma ini ya. Iya. Sebagai seorang remaja, baik itu pengalaman waktu kecil, pernah nggak mengalami istilah body shaming itu sendiri? Pernah. Pasti Pernah. Oke. Iya. Lala dulu. Gimana ceritanya? Waktu umur berapa? waktu kayaknya masih SMP SMP ya. SMP kenaikan SMA ini. Iya. Kelas 3 berarti ya? Iya, Iya, kelas oke. 3. Tapi kurang tahu lagi soalnya
lupa. lupa karena kenangan buruk ya. Iya, Dan makanya nggak dilupakan itu ya. diingat-ingat. Iya. Itu ke fisik Fisik ya. saya. Ya. Itu yang bilang itu lebih ke keluarga sendiri, Iya. ke saudara sendiri. Saudara sendiri. Ya. Oke. Itu bilangnya kalau saya itu ya terlalu kurus lah, nggak tinggi-tinggi lah. Dan itu juga saya dibanding-bandingin. Cocok dibanding kayak gitu ya. Dibanding-bandingin sama saudara-saudara yang lain juga, dan Iya. juga dibandingin ke tetangganya juga. Dan kebetulan tetangganya itu tadi anaknya itu teman saya juga. Seusia. Iya. Kalau ada perkumpulan gitu, perkumpulan keluarga, itu saya minder. Iya. Ya Soalnya mungkin dibandingkan tadi. Iya, dibandingin Iya. tadi, dan saya tuh lebih ke menyendiri. Menyendiri akhirnya ya Lala ya. Iya, disuruh orang tua saya gabung ke situ, saya nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Dibilangi kenapa? Ya saya jawab nggak apa-apa. gitu. Iya. Soalnya kan sudah pernah terluka sebelumnya itu ya. Iya benar. Dan untungnya ada teman saya yang masih support saya. Iya. Gitu. Alhamdulillah ada Iya. teman yang istilahnya bisa mengerti ya. Iya. Alhamdulillahnya Kalau masih ada. Naila sendiri. Kalau saya sendiri pengalaman body shaming itu terjadi sejak kecil, memang udah sejak TK. Ya. Jadi emang dulu kan saya dari kecil ya udah segini aja gitu Iya. ya. Emang gendut gitu dari Iya. kecil. Habis itu TK itu saya emang dulu PG ya Mem ya. PG itu udah kena. Iya. Umur 3 itu udah kena. Terus Iya. habis itu Dan Naila masih ingat ya, luar biasanya ya. Iya, Mem, Umur itu 3 inget ya sampai sekarang. iya. Luar Terus biasa ingatannya. PG terus TK itu tuh sampai ada kali saya pindah itu sampai 4 kali sekolah, 4 sekolah ini loh. Pindah-pindah itu pindah 4 kali nih, Rek. pernah Mem di Surabaya juga itu sampai bertengkar sama ayah. Dulu waktu kecil itu, kenapa kamu nggak mau sekolah gitu dimarahin. Iya. Kalau kamu nggak mau sekolah, kamu tuh gitu bilang gitu. Itu padahal itu karena aku jauhin temenku yang suka ngolokin Ngolokin aku tadi, gitu loh, Mem. niatnya Kayak ya. gitu. Terus kayak di kelas itu juga ganggu kan kayak gitu Mem, lagi enak-enak belajar tiba-tiba kamu itu loh gendut, kamu itu TK Mem. Terus TK. pindah di TK selanjutnya juga Sama, gitu. 4 kali Iya, ya. 4 kali itu sama semua. Akhirnya yang terakhir ini juga ya udah ini aja sampai selesai gitu. Iya, Lalu oke. pindah ke SD Iya. itu masih sama terus Mem. Iya. Terus sampai SMP? SMP juga, Sama SMA ada? juga, iya ada. Bahkan Mem. SMA. Iya, SMA itu Temennya Naila sekelas. iya, temen Mem. Tiba-tiba kayak dapat gitu ya, emang saya nangisnya mungkin kalau sedihnya gitu nggak di Iya, sini gitu. iya, iya. Waktu di rumah tapi kan juga masih terpikir terus gitu Mem. Ya. Kayak gitu. Iyalah. Oke. Naila, dari beberapa cerita kita tadi, itu pasti kan ada dampaknya kan? Pasti sih. Pasti kan? Kamu juga merasakan? Rasa sih. Pastinya, aku juga. Nah, kita tanya ke Mem Isma. Iya. Ada nih dampak menurut para ahli. Ya, benar. Lebih jelasnya kita tanya aja. Mem Isma, menurut para ahli, dampaknya itu apa aja sih dari body shaming itu? Ya. Yang pertama, dampak yang paling krusial itu adalah dampak secara psikis. Ya. Seperti contohnya tadi, akhirnya Lala nggak mau join. Ya. Iya. Iya, benar. Kemudian untuk Naila, akhirnya Naila malas sekolah sampai bertengkar sama ayah. Iya. Betul ya? Benar. Nah, jadi ya nomor 1 yang diserang adalah psikisnya. Iya. Nah, jadi tidak semua anak ada yang bisa kuat baik ya dengan kondisi hantaman itu tadi. Ada anak yang juga tidak kuat, ada juga yang cuek, macam-macam lah ya. Jadi kalau misalkan pada waktu itu Lala tidak berada pada kondisi yang kondusif, temannya itu tidak menguatkan secara batin, entah apa yang terjadi ya. Nah, Udah depresi mungkin, iya, Mem. betul. Nah, itu dampak berikutnya adalah depresi. Salah satu depresi itu depresi itu kan salah satu bentuk dari ini ya, Self-harm. psikis ya, psikis atau yang agak sakit gitu ya. Iya, benar. Kalau diteruskan depresinya tadi, semakin dia minder, semakin dia takut, semakin dia mengisolasi diri, ya tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Yang terjadi adalah malah dia tidak akan bisa untuk bergabung sama yang lain, dan muncullah istilah yaitu tadi menarik diri, self defense ya dari teman-temannya. Setelah itu tambah gelisah lagi, bertambah gelisah lagi. Yang terjadi, maaf, pernah mendengar seseorang yang karena nggak bersyukur sama fisiknya,
bunuh diri. Iya. Pernah mendengar itu ya? Memang. Pernah. Kalau Bu Isma sih nggak ngerti berita Korea, tapi pernah waktu itu artis Korea Iya. nggak puas dengan fisiknya, dia bunuh diri seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya sama generasi sekarang di SMA Cendekia, khususnya Lala dan juga Naila. Naudzubillah, jangan sampai ya. Oke. Nah ini kan kasus body shaming itu kan kita ibaratkan sebuah masalah ya Mem. Iya. Setiap masalah kan pasti punya jalan keluar nih. Iya, Nay. Nah ada nggak Mem tips and triknya untuk menghindari atau enggak biar kita strong banget untuk dari kata-kata yang dilontarkan orang-orang yang jahat itu tadi. Iya. Ini pesan untuk Lala, untuk Naila dan juga untuk yang lainnya khususnya ya anak-anak SMA Cendekia, dan semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah speak up. Jadi ketika menghadapi kondisi yang serangan yang seperti tadi, gendut, kecil dan seterusnya, kalau kita biarkan berlarut-larut, tidak semua kondisi itu akan kompromi dengan kita. Jadi bisa jadi itu malah membuat kita terpuruk. Sudah tahu seperti itu, dibilang kurus, gendut dan seterusnya, langsung aja stop ya. Aku nggak suka kamu bicara seperti itu. Nah, kan seperti itu ya. Tapi kan bisa menggunakan bahasa dan cara-cara yang baik tentunya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Allah menciptakan kita itu dengan kondisi yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Ya, tidak ada istilahnya sesuatu yang sia-sia dari ciptaan Allah, itu tidak ada. Begitu juga Lala dan juga Naila. Nah, kalau kita sudah dianugerahi Tuhan fisik seperti ini, syukuri saja. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Bersyukur itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, Naila dan juga Lala itu harus mengerti potensi dirinya itu apa. Kelebihannya dibanding yang lain itu apa, itu harus paham, dan itu akan menguatkan kita otomatis. Bisma kasih contoh, Lala ya sudah dianugerahi fisik secara sempurna seperti ini, pinter nyanyi, anaknya juga cantik ya kan. Nah suaranya wah kalau lagi Banjari gitu ya. Begitu juga Naila sebagai seorang cewek kan tentunya juga cantik toh Naila ini pastinya ya. Pelajaran pinter ya, kemudian bahasa Inggrisnya juga oke. Sudah, bersyukurlah untuk itu semuanya, sadari dirinya sendiri. Dan yang keempat, kita harus paham bagaimana lingkungan di sekeliling kita. Artinya, kalau misalkan kondisi lingkungan itu sudah membuat kita tidak nyaman, dan tidak memberikan energi positif untuk kita, monggo ditarik dirinya, menarik diri saja, tidak usah dilanjutkan. Karena kalau semakin kita masuk di lingkungan itu dan kita teruskan, itu juga dampaknya juga kurang baik untuk kita. Sakit untuk iya seperti itu. Jadi harus pintar-pintar gitulah ya, mencari benar-benar lingkungan yang oke untuk kita. Ya, seperti itu. Nah, pembahasan di podcast kali ini itu termasuk kan body shaming, dan kita berpesan kepada teman-teman tolong jangan melakukan body shaming, karena itu juga termasuk ke pembulian atau perundungan. Pembulian atau perundungan itu juga sudah masuk ke pasal undang-undang. Dan untuk teman-teman yang pernah seperti kita yang pernah di fase body shaming itu atau pernah diolok-olok, lawan, coba speak up ya. Iya, speak up itu penting nomor 1. Benar, katanya. speak up penting, itu nomor 1. Dan juga dari body shaming ini itu juga banyak sekali dampaknya, dari fisik, mental. Iya. Benar kan? Dua itu pasti terikat sih. Benar, terikat banget ini. Kalau fisik itu memang ya beginilah ya. Iya, kalau mental ini tuh paling susah, parah banget iya, gitu. susah. Ada kalau juga udah itu kan mental. ke psikis, gitu kan. Dan tadi ke psikis itu juga bisa ke depresi. Dan dari depresi itu tadi anak itu juga bisa bunuh diri. Paling bahayanya itu tadi bunuh diri. Oke. Kita paling pentingnya itu kita berpesan teman-teman minta tolong jangan melakukan body shaming atau pembulian. Sekian untuk pembahasan di podcast kali ini. Saya Rahmatul Fadilah, saya Naila, dan saya Bu Isma dari SMA Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.